Halo, aku Shana. Di sini aku mau jelasin bagaimana sebenarnya pasar modal bekerja. Nah, seperti yang kita tahu, pasar saham ini lagi banyak digemari oleh kalangan muda hingga kalangan tua. Makin kesini, makin banyak juga yang sadar kalau sebenarnya investasi itu bisa buat siapa aja. Kita sendiri, tetangga, dan teman kita yang setiap hari update grafik di sosmed. Oke, mungkin kita udah sering dengar berbagai cerita ini, tapi sebenarnya simpel banget. Gimana sih cara pasar modal bekerja? Untuk menjawab itu, kita mesti tahu dulu apa itu pasar modal yang sering kita sebut pasar saham. Itu emang beneran kayak pasar. Kita yang datang ke pasar adalah investor dan setiap transaksi di dalamnya. Ada banyak toko yang jualan berbagai produk, dan kayak di pasar juga, para penjual toko sebenarnya banyak yang jualan produk yang sama, tapi biaya belanjanya berbeda-beda tipis. Dan kalau lihat sekeliling, ada barang yang laku banget sampai harganya melangit, dan ada juga yang gak laku-laku sampai harganya turun terus. Inilah gambaran harga saham yang naik turun. Tapi emangnya kenapa sih harga saham itu bisa naik banget atau bahkan turunnya gila-gilaan? Jadi sebelum jawab itu, kita mesti tahu kalau saham itu bukti kepemilikan modal sebuah perusahaan, tapi nggak semua perusahaan itu ada di pasar modal, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Simpelnya ini, bayangin, abang bakso kesayangan kita, suatu saat perusahaannya makin maju dan punya banyak restoran di Indonesia. Terus, karena tiap tahun untung terus, meloncat, berencana buat nambahin modal dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaannya ke orang-orang lewat pasar modal. Apa yang dilakuin meloncat disebut IPO, Initial Public Offering, atau penawaran umum perdana. Nah, bukti pemilikan itulah yang disebut lembar saham. Lembaran saham inilah yang dibeli para investor dengan harapan bisa dapat imbalan dengan dua cara, lewat kenaikan harga saham atau dari waktu perusahaan bagikan keuntungan. Ini juga menjawab soal naik turunnya harga saham. Ya, semakin bagus perusahaannya, maka semakin banyak orang yang mau beli saham perusahaannya itu. Dan makin juga menjulang harganya atau sebaliknya, kalau masa depannya suram, akhirnya nggak ada yang mau beli sahamnya. Dan bikin harga sahamnya melorot ke harga paling rendah. Selain dari performa perusahaan, ada faktor lain yang menyebabkan naik turunnya harga saham. Dan itulah gambaran besar bagaimana pasar saham bekerja. Investasi saham memang bisa ngasih keuntungan besar, tapi di sisi lain juga punya risiko yang tidak kalah menakutkannya. Jadi sekarang nggak perlu jauh-jauh ke pasar modal buat investasi kalau memang belum siap, karena kata investor yang satu ini, investasi ke diri sendiri adalah cara buat menghasilkan yang paling besar. Sebelum mengakhiri video ini, aku punya sedikit tambahan, yaitu dari mana sih keuntungan di pasar modal didapat? Secara umum, keuntungan di pasar modal didapat melalui transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Selain dari spread, keuntungan didapat dari komisi biaya yang diterapkan, suku bunga yang diterapkan, penjualan dan pembelian surat berharga atau aset lainnya, dan pinjaman-pinjaman. Itulah gambaran bagaimana cara pasar saham bekerja. Sekian dan terima kasih.